Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'. Yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal Sanjaya, SHI MSI, selaku dosen pengajar mata kuliah Risiko Bank dan Jasa Perbankan. Yang saya hormati teman-teman peserta diskusi pada hari ini. Hari ini saya, Nur Alia, akan presentasi dengan tema karakteristik jasa pada lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Nah, lembaga keuangan ini mendorong masyarakat untuk membuat simpanan atau tabungan, kemudian tabungan yang dikumpulkan tersebut dipinjamkan kembali kepada individu maupun perusahaan yang membutuhkan. Lembaga keuangan bank maupun non-bank di Indonesia telah menjadi ujung tombak perekonomian negara sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana yang menyimpan kelebihan dananya di lembaga keuangan dengan pihak yang kekurangan dana yang meminjamkan dana ke lembaga keuangan. Baik lembaga keuangan bank maupun non-bank memiliki beberapa produk jasa yang sudah umum dikenal di Indonesia. Nah, lalu bagaimana karakteristik jasa dan produk jasa yang ada pada lembaga keuangan bank maupun non-bank? Oke, di sini yang pertama ada pengertian jasa dan lembaga keuangan. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Jasa adalah kegiatan ekonomi dengan hasil keluaran yang tidak berwujud yang ditawarkan dari penyedia jasa, yaitu perusahaan kepada pengguna jasa atau konsumen. Sedangkan lembaga keuangan adalah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkan dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya kredit, surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya. Yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan non-bank atau financial institution. Contoh proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang cukup konvensional adalah penyediaan layanan penyimpanan dana atau tabungan, dan contoh dari kegiatan proses penyalurannya itu bisa dengan penyediaan jasa pinjaman atau kredit. Oke, selanjutnya masuk ke karakteristik jasa pada lembaga keuangan. Nah, di sini ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai karakteristik jasa pada lembaga keuangan. Salah satunya menurut Ciptono, yang pertama ada intangibility, yaitu jasa itu adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa, tidak mudah didefinisikan, dipromosikan, atau dipahami secara rohaniah. Artinya kita tidak dapat menilai kualitas suatu jasa sebelum kita menggunakan jasa tersebut, karena jasa itu tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium, ataupun didengar sebelum kita beli atau kita gunakan. Nah, selanjutnya ada inseparability. Di sini jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Nah, maksudnya itu jasa itu tidak seperti barang yang ada persediaannya. Kalau jasa itu kan hanya tersedia ketika kita membeli atau ketika kita ingin menggunakannya. Jadi ini hubungannya dengan penyedia jasa dan pelanggan. Kemudian ada variability. Nah, jasa itu bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output. Artinya variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Yang terakhir ada perishability. Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Maksudnya kalau tidak digunakan, jasa tersebut akan berlalu begitu saja. Nah, ada lagi menurut beberapa ahli lainnya, itu kurang lebih sama aja. Karakteristik jasa itu tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, heterogenitas, tidak tahan lama. Nah, selanjutnya masuk ke macam-macam produk pada jasa, macam-macam produk jasa pada lembaga keuangan di Indonesia. Ada produk jasa pada lembaga keuangan bank. Nah, di antara itu ada kredit. Kredit ini merupakan dana yang sudah ditarik dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
ada produk perbankan kredit pasif dan ada produk perbankan kredit aktif. Selanjutnya ada transfer. Nah, transfer itu adalah jasa bank yang memberikan layanan pengiriman uang antar rekening maupun antar bank atas permintaan nasabah kepada penerima di tempat lain. Selanjutnya ada safe deposit box. Ini merupakan jasa yang ditawarkan kepada nasabah yang membutuhkan keamanan pada benda-benda atau surat berharga miliknya dalam bentuk penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga. Selanjutnya ada bank card, merupakan kartu yang dikeluarkan bank bagi nasabahnya sebagai alat pembayaran. Kemudian ada produk jasa pada lembaga keuangan non-bank. Misalnya ada di sini perusahaan asuransi, yaitu perusahaan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian. Selanjutnya ada perusahaan dana pensiun, itu yang mengelola dana pensiun pada perusahaan pemberi kerja ataupun perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada pegadaian. Pegadaian ini merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Kemudian ada koperasi simpan pinjam, yang merupakan lembaga keuangan bukan bank atau non-bank yang berbentuk koperasi dan menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota serta non-anggota. Nah, yang terakhir ada leasing atau perusahaan multifinance yang merupakan perusahaan sewa guna atau lembaga keuangan bukan bank yang menawarkan pembayaran kredit atau cash untuk barang-barang tertentu. Nah, mungkin itu tadi presentasi saya tentang karakteristik jasa pada lembaga keuangan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Nah, sebelum memulai diskusi kita pada hari ini, marilah kita sama-sama memulainya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.